Allah menciptakan mati dan hidup untuk menuji kalian. Siapa di antaramu sebaik-baik amal, bukan sebanyak amal. Allah tidak minta tahajud sepanjang malam. Bisa 2 rakaat tutup witir, sudah tahajud itu. Tahajud tidak harus 8 rakaat, tidak harus sunnah hajat, sunnah wudu, sunnah taubat, sunnah apa lagi. 2 rakaat tutup witir, sudah tutup, selesai. Ahli witir, ahli tahajud, sudah cukup. Puasa Ramadan, kita selain bulan Ramadan diberikan kemudahan puasa Isnin Kamis. Kalau tidak bisa 1 hari 1 minggu, kalau tidak bisa pun 3 hari 1 bulan. Diberikan kemudahan, tidak diminta banyak, tidak dibebankan. Wallahi mudah apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, mudah diamalkan, tapi pahalanya amat dahsyat. Barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, man sama yawman fi sabi. Silahkan Bapak Ibu belajar. Siapapun yang datang ke tempat kita, tidak usah tahu latar belakangnya, tidak usah tahu dia tamat mana. Saya tidak peduli tamatan mana. Mau dia tamatan Madinah, mau dia tamatan Makkah, mau dia tamatan Mesir, mau dia tamatan Maroki, dia mau tamatan Sudan, mau dia tamatan Hadramaut, Darul Mustafa, atau dunia tamatan Al-Ahqaf, atau apa saja. Saya tidak peduli. Saya peduli isinya, saya dengar. Manfaat saya ambil, tidak bermanfaat saya buang. Dan tetap guru itu kita hormati. Yang membuat kita tidak menerima perbedaan karena kita tidak belajar. Kita hanya belajar satu pihak, membenarkan diri, merasa diri benar, yang lain sesat. Nah, ini bahaya. Anda berhak membela pendapatmu, tapi Anda tidak berhak menyiasatkan pendapat orang lain. Apalagi masing-masing punya dalil, punya dasar, tetapi beda menartikan atau memahami isinya. Sangat penting dalam perjuangan kita harus bertambah 1 tahun, berlalu 1 tahun, berarti akan melangkah lebih dekat kepada kematian. Sebenarnya bukan berapa usia kita, tapi apa isi usia kita. Isinya apa? Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat dan tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah 4 pertanyaan. Berarti kita akan menghadapi 7 pertanyaan. 3 di kuburan, menghadap mungkar nakir, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Yang tersisa 4 nanti di hari kiamat, sebelum dimulai hisab. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga, bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi. apa yang saya lihat dalam mimpi. Bapak Ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, ngeri, seramnya luar biasa. Sampai tidak bisa saya bayangkan di saat itu. Tapi tiba-tiba sampai saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri. Dan saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya itu? Dia langsung sendiri cahaya berkata, saya surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca. Saya bangun kaget. Saya ambil wudhu lagi dan membaca surat Al-Mulk. Baru saya tidur. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah yang hak. Tolong sampaikan pesan. Jangan tidur belum baca surat Tabarak. Karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi.
Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia. Kalau setiap kata yang kita tuliskan ini dosa dan maksiat, Allah hukum kita habis. Sudah habis kita. Berapa ucapan yang kita ucapkan? Apakah anda bisa jamin segala ucapanmu 100% bersih? Tidak bisa. Ada yang anda ucapkan tanpa sengaja membuat orang lain tersinggung, itu dosa. Membuat orang lain sakit hati, apalagi kalau sengaja. Makanya kenapa kita disuruh banyak istighfar? Karena dosa-dosa yang kita lakukan, tanpa kita sadari, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu karunia, kata Rasulullah SAW, wassalatu ila salat mukaffirat. Salat dengan salat selanjutnya diantaranya adalah terhapus dosa-dosa. Ya Allah, bagaimana suasana hisab? Apakah menyenangkan atau tidak? Kalau kamu ingin masuk surga tanpa hisab, langsung masuk mendapatkan berita gembira surga, ada amalannya di Quran surah kedua ayat 25. Tapi kalau kamu misalnya banyak amal salahnya, mengabaikan perintah Allah, bahkan kamu bisa masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, bagaimana suasana surga nanti ya Allah? Ayo kerjakan amal saleh. Ada surga bersama Rasulullah tingkat yang paling tinggi. Amalan di Quran surah ketiga ayat 31, Quran surah 59 ayat yang ke-7, Quran surah 33 ayat 21. Ada surga yang di taman surga yang memberikan langsung Allah, bisa melihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Ada amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Kemanapun kamu beraktivitas tidak akan pernah menemukan ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai dengan 134. Ada semua. Berfikirlah sebelum berbicara. Kalau itu baik, lanjutkan. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Sebagaimana bahaya lidah, bisa satu keburukan yang kita ucapkan membawa kita masuk neraka 70 tahun. Tapi alhamdulillah sebaliknya, Allah memberikan dengan lidah yang ringan untuk bisa berzikir, amalan ibadah yang paling ringan, tapi di sisi Allah pahalanya. Selama hidup, selama itulah kita diuji. Allah yang menciptakan hidup ini, lalu Allah mewafatkan kita sehingga tampak siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang dinilai adalah sikap kita menghadapi ujian hidup ini. Dan ujian hidup ini hanya ada dua. Keburukan dan kebaikan itulah Allah gilirkan pada setiap kita. Nikmat, musibah, sehat, sakit, susah, senang, rasa-rasanya lebih banyak alhamdulillah ketimbang innalillah. Malah hebatnya orang beriman dalam musibah pun dia bersyukur. Dan Rasul mengajarkan kita untuk selalu berdoa dalam doa salam, keselamatan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Rabb, ringankan kami, mudahkan kami. 3 malam masih tersimpan harumnya itu. Saya bertanya lewat SMS, apa kelebihan ibu kamu? Dia bilang, ibu saya biasa, malah orang awam, bukan wanita yang apa gitu, awam-awam biasa. Tapi setahu saya, ibu tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya langsung menjawab, itulah yang Allah hantarkan kepada ibu kamu. Dan inilah berita gembira bagi kita semua, sesuai janjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 ayat syafa'at li sahibiha min azabil qabr. 30 ayat yang telah membawakan syafaat. Cuba lihat posisi kita. Mohon maaf Bapak Ibu, menurut saya persoalan kita di Indonesia, bermasalah yang kita hadapi, berbagai macam masalah, wallahi gara-gara hubungan kita sama salat belum beres. Masih ada masalah kita sama salat. Padahal salat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggal dan tidak bisa mewakili orang lain. Ada umrah badal,
Ada umrah badal? Ada. Ada haji badal? Ada. Ada salat badal? Tidak ada. Tidak bisa diwakili. Harus kita sendiri laksanakan. Dan tidak bisa ditinggal. Puasa boleh tidak ditinggal? Boleh kalau lagi sakit atau musafir. Zakat boleh ditinggal? Boleh kalau kita tidak punya harta. Berarti kalau ada orang Muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita belum mau merubah diri sendiri. Kalau kita komitmen merubah, tunjukkan kepada Allah yang luar biasa, Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Kalau anda bersama Allah biasa-biasa, akan menjadi balasan Allah juga yang biasa-biasa. Tinggal kita milih. Jangan minta sesuatu yang dahsyat. Ya Allah, tunjukkan kepada aku kun fayakun. Sedangkan kita belum bersedia untuk menunjukkan kepada Allah yang terbaik. Kalau kita ingin menunjukkan, kita ingin Allah menunjukkan kepada kita yang dahsyat, pertolongan yang dahsyat, terangkat musibah dalam cara yang dahsyat, tunjukkanlah kepada Allah ibadah yang dahsyat. Akan Allah tunjukkan kehebatannya dan kekuatannya, dan kun fayakun bagaimana bisa terjadi. Bapak Ibu pernah enggak dengar dosa jariah? Biasanya tahu apa? Sedekah? Sedekah jariah atau amal jariah. Kok ada dosa jariah? Ada. Dosa jariah menyebarkan sesuatu yang tidak baik di dalam HP kita atau di sosial media. Kita share ke orang lain atau ke grup sebelah. Isinya berita huak, belum tabayyun. Isinya fitnah. Isinya adu domba. Isinya kekerasan atau film-film yang tidak baik isinya. Tidak, atau merusak akhlak. Itu semua ketika kita sebarkan ke grup sebelah akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Makanya saya selalu ingatkan khususnya pemuda-pemudi, seandainya anda terlanjur melihat video isinya tidak baik atau membaca berita yang tidak benar, apapun yang anda lihat, kalau sudah merasa itu tidak baik, tidak bagus, apalagi dosa. Ketika saya baca dan setiap malam bisa merasakan Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu. Dan saya sangat memohon rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi mungkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun? Ada orang bertanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak memahami isinya sama sekali? Saya jawab, boleh. Ada orang lagi tanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Boleh
enggak saya baca Al-Quran tapi tidak menhayati isinya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran walaupun tidak mampu mengamalkan isinya? Saya jawab, boleh. Tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Faham, tidak faham, menhayati, tidak menhayati, mengamalkan, tidak mengamalkan, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Kita baca dalam lafazan kita, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca 19 huruf, tapi malaikat tuliskan 190 pahala. Betapa banyak jutaan pahala yang kita bisa dapatkan melalui bacaan Al-Quran, walaupun kita tidak faham sama sekali. Ingat ada keadilan yang maha adil akan menyidang. Ingat ada mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sekarang ini punya pangkat dan jabatan, ingat, suatu hari kalian akan pensiun. Suatu hari kalian akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dan kalian akan diantarkan menuju ke liang lahat. Dan saat itu urusan kalian besar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita-kita yang hidup, jangan main-main dengan maksiat, jangan main-main dengan zina, jangan main-main dengan pacaran. Jangan pernah mencoba-coba pacaran. Berselancar dunia maya, stop. Allah maha melihat. Al-Basir, Al-Latif, Al-Khabir, maha melihat apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan. Dengan siapa kita chatting-chattingan, Allah maha melihat. Dan semuanya akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Ala kulli ma kunta ta'mal, atas seluruh apa yang sudah engkau kerjakan. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah ibadallah. Sayang sekali banyak umat Islam tidak memperhatikan Al-Quran dengan maksimal. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama HP. Setiap waktu dan setiap saat dia chat di HP. Kemana-mana dia pergi bawa HP. Ketika mau tidur yang terakhir dilihat HP. Ketika bangun tidur yang pertama yang dilihat HP. Masuk WC juga bawa HP. Kehilangan HP, stresnya luar biasa. Kehilangan istri tak apa-apa, ikhlas. Menurut saya HP itu musibah akhir zaman. Kenapa? Karena terlalu mengganggu aktivitas ibadah kita. Sayang sekali banyak umat Islam tidak memperhatikan Al-Quran dengan maksimal. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama HP. Setiap waktu dan setiap saat dia chat di HP. Kemana-mana dia pergi bawa HP. Ketika mau tidur yang terakhir dilihat HP. Ketika bangun tidur yang pertama yang dilihat HP. Masuk WC juga bawa HP. Kehilangan HP, stresnya luar biasa. Kehilangan istri tak apa-apa, ikhlas. Menurut saya HP itu musibah akhir zaman. Kenapa? Karena terlalu mengganggu aktivitas ibadah kita. Persiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang semestinya saya lakukan untuk menghadapi kematian, untuk menuju husnul khatimah? Itu yang perlu kita fikirkan. Amalan yang baik, bertakwa, jadi orang yang berguna bagi orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan menzalimi orang lain, dan terus menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik untuk dirinya dan juga untuk orang yang ada di sekitarnya. Jaga salatnya, jaga Qur'annya, jaga akhlaknya, dimanapun anda berada. Itu semua menjadi tanda-tanda anda benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين